وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama membaca, mempelajari dan memahami di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap muslim itu tentulah mempunyai itikad, mempunyai keyakinan bahwa apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, niscaya terdapat kebaikan-kebaikan, terdapat pengajaran-pengajaran dan bimbingan ya untuk dirinya ya dan juga bagi kaum muslimin dalam kehidupan dunia ini demi kebaikan nanti di hari kiamat. Adapun hadis yang sama-sama kita akan baca dan pelajari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan isnad yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh ya Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam suasana hujan ini, marilah kita baca hadis tersebut. Mudah-mudahan nanti akan dapat memberikan faedah untuk kita pula. An Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan turazuha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama Arabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, liman aqabal kalam wa at'ama ta'am wa adama siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita, memberikan info kepada kita untuk kita imani dan kita yakini. Kata beliau, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat ghurafan, terdapat gurfah-gurfah, terdapat ruangan-ruangan atau kamar-kamar, di mana kamar-kamar atau ruangan-ruangan ini terlihat jelas, tampak jelas, zuhuruha, bahagian luarnya, min butuniha, dari bahagian dalam. Jadi apa-apa yang di luar daripada ruangan tersebut kelihatan dari bahagian dalamnya. Wa butunuha, dan juga bahagian dalamnya ini ya tampak jelas dari bahagian zuhuriha, dari bahagian luarnya. Dia transparan. Ya, yang di dalam melihat bahagian luar, yang di luar melihat bahagian dalam. Kemudian faqama Arabi, lalu berkatalah seorang Arab gunung, seorang Arab Badui berdiri. Faqala, lalu dia bertanya, liman dia, untuk siapakah dia ruangan-ruangan itu untuk siapa? Ya, untuk siapa saja ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, ya, jadi ruangan-ruangan itu adalah liman, untuk orang yang aqabal kalam, yang thayyib dalam perkataannya, yang baik, yang lemah lembut, yang santun, yang layyin setiap bertutur kata. Kemudian wa ta'am, suka memberikan makan. Kemudian wa ada masyam, dan melanggengkan, melestarikan, membiasakan, yaitu puasa-puasa sunnah. Kemudian wasola bil lail, dan gemar melakukan sholat malam. Wanas, sedangkan orang-orang ya atau orang lain dalam keadaan nyamuk, dalam keadaan tertidur pulas. Jadi di sini dapat kita ambil pelajaran. Ya, yang pertama adalah pentingnya kita memiliki akidah yang baik, memiliki keimanan yang sahih
Karena tanpa keimanan ini kita tidak akan mungkin meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkenaan ya dengan masalah surga. Ya, kita wajib beriman bahwasanya surga itu benar ada, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Ya, dan juga beliau Rasulullah SAW itu memberikan info kepada kita bahwa di dalam surga itu banyak kenikmatan-kenikmatan. Ya, banyak hadiah-hadiah, yaitu anugerah-anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang kelak akan memasukinya. Salah satu pemberian yang Allah akan berikan kepada penghuni surga adalah bahwa nanti ya di dalam surga itu ada ruangan-ruangan, ada kamar-kamar. Ya, dan di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan-penjelasan berkenaan dengan kamar-kamar, ruangan-ruangan yang terdapat di dalam surga. Nah, salah satu keistimewaan dari ruangan atau kamar ini adalah bahwa dari bahagian luar bisa melihat bahagian dalam, dan bahagian dalam bisa melihat dari bahagian luar bisa melihat bahagian dalam, dan bahagian dalam bisa melihat bahagian luar. Jadi seakan-akan ruang itu transparan, tetapi itu adalah ruangan. Bukan sekedar dia itu lapangan yang kemudian seakan-akan, bukan, memang betul-betul kamar. Ya seperti kita misalnya punya kamar yang kemudian misalnya dinding-dindingnya terbuat dari kaca misalnya. Dimana kalau itu kaca, maka tentu yang kita di dalam kamar melihat bahagian luar, yang bagian luar pun bisa melihat bahagian dalam. Ya, nah itu, ya tentu ini perlu iktikad, perlu keyakinan, perlu keimanan kita untuk mengimani yang seperti ini. Bagaimana bentuk keindahannya, bagaimana bentuk kemewahannya, kenikmatannya, ya nanti semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan kita akan melihat dan bahkan mendapatkan yaitu gurfah-gurfah, kamar-kamar yang seperti ini. Ya tentu di dalamnya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Ya itulah di antara anugerah, di antara balasan, ganjaran kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang yang mengerjakannya kelak di hari kiamat, bahwa nanti Allah akan berikan kepada mereka di dalam surga yaitu kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Ya, makanya kita mohon kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga dan kita berlindung dari dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian selanjutnya, ya rasa keinginan tahu yaitu orang-orang di zaman Rasulullah, baik itu para sahabat dan di sini diwakili oleh seorang anak gunung, ya karena dia merasa heran, dia merasa kagum dengan ruangan seperti itu atau dengan kamar seperti itu, sehingga dia bertanya. Ya, sehingga dia mewakili ya orang-orang yang itu bertanya, untuk siapa ruangan-ruangan itu? Siapakah yang berhak nanti mendapatkan ruangan-ruangan tersebut? Atau dalam bahasa yang lain, kalau seseorang mendapatkan ruangan-ruangan tersebut sebagai balasan kebaikan, apa yang harus dilakukan? Harus menjadi seperti apa? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ruangan-ruangan istimewa tersebut, kamar-kamar spesial tersebut diperuntukkan pertama adalah untuk orang yang atobal kalam, untuk orang yang suka berbicara dengan pembicaraan yang thayyib, yang baik. Dia tidak pernah mencerca, dia tidak pernah menghina, dia tidak pernah berkata-kata kasar, dia tidak pernah menggibah, dia tidak pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang keluar dari ucapan-ucapannya adalah kalimat-kalimat yang thayyib. Nah itu. Jadi kalau kita ingin masuk atau memiliki, mendapatkan kamar-kamar yang seperti ini, pertama adalah jaga lisan kita, jaga ucapan kita. Janganlah kita berucap kecuali yang baik-baik. Bagaimana supaya kita bisa berbicara yang baik? Belajar agama. Karena tanpa orang memahami, tanpa orang mengenal agamanya, maka dia tidak akan dapat berbicara yang baik. Karena setiap pembicaraan ya pasti akan terkandung di dalamnya keburukan. Ya, yang ada adalah cercaan, cacian, makian, ya atau juga gibah, ya atau juga fitnah, atau bahkan apa saja. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan ya ruangan-ruangan tersebut atau kamar-kamar tersebut, hendaklah
kita ini belajar untuk berbicara yang baik-baik. Yang kedua, orang yang berhak mendapatkan kamar-kamar atau ruangan-ruangan tersebut adalah wa'at amato'am, orang yang suka memberikan makanan. Apakah memberikan makanan itu dalam arti dia memasak lalu melebihkan makanannya lalu diberikan kepada orang-orang fakir miskin atau kepada tetangga-tetangganya yang membutuhkan, atau memberikan makan itu juga dia memberikan makanan-makanan berupa dia beli, yaitu beberapa nasi bungkus atau nasi box lalu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di pinggir jalan. Atau juga dikatakan memberikan makan, bisa jadi dia itu mengajak ya teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, ya ditraktir makan di rumah-rumah makan dan seterusnya. Jadi banyak cara memberikan makan. Ya, atau memberikan makan pada saat misalnya orang berbuka puasa. Ya, atau memberikan makan kepada anak-anak yatim di suatu yayasan misalnya dan seterusnya. Banyak cara kita memberikan makan. Maka orang yang gemar, yang suka, yang dia itu senang memberikan makanan apakah kepada anak yatim, orang-orang fakir atau orang-orang yang butuhkan, maka insya Allah kalau niatnya lillah, kalau niatnya karena Allah, maka kelak Allah akan hadiahkan kepada dia ruangan atau kamar yang istimewa. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini juga adalah merupakan motivasi, dorongan buat kita untuk senantiasa kita peduli kepada orang-orang yang mendapatkan kesusahan, khususnya di dalam masalah makanan. Janganlah kita kenyang, tetangga kita kelaparan. Janganlah kita ini makan dengan makanan yang melimpah, bahkan banyak yang terbuang. Sedangkan sahabat-sahabat kita, ya teman-teman kita, ya di rumah dalam kondisi kelaparan. Bahkan untuk makan sesuap pun mereka kesulitan. Belajar peduli kepada orang-orang yang susah, ya kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang kelaparan. Ya, jangan kita egois, jangan kita hanya memikirkan diri kita dan keluarga tanpa kita pikirkan ya di luar sana apakah kerabat kita, tetangga kita, sahabat atau teman kita hidup dalam kelaparan. Maka biasakanlah kita memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan supaya kita kelak mendapatkan yaitu hadiah atau mendapatkan ganjaran berupa yaitu ruangan atau kamar yang istimewa ini. Di mana kamar ini, ya bahagian luarnya kelihatan dari bahagian dalam dan bahagian dalam kelihatan dari bahagian luar. Kemudian yang ketiga, ya orang yang berhak mendapatkan kamar atau ruangan ini adalah orang yang ada masyam, orang yang membiasakan, orang yang merutinkan, orang yang mendawamkan yaitu puasa. Tentu adalah puasa-puasa sunnah. Apakah itu puasa Daud bagi yang mampu barangkali? Apakah itu puasa misalnya ya puasa pertengahan bulan atau saum bayat atau Senin Kemis, ya atau biasakan puasa-puasa yang lain ya, seperti puasa Arafah dan banyak lagi yang lain yang diajarkan, yang dicontohkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belajar membiasakan diri untuk berpuasa. Ya, sebagaimana yang telah dicontohkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika kita mengikuti jejak beliau maka di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian yang keempat, orang yang berhak mendapatkan ruangan atau kamar ya ini ya seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah yaitu orang-orang yang sholat billahi, orang yang suka ya mengadakan sholat di waktu malam hari, yaitu sholat tahajud. Ya, wanas, sedangkan manusia atau orang-orang di sebelahnya dalam kondisi niam, dalam kondisi tidur. Jadi di antara keutamaan, di antara kelebihan, di antara faidah ya dari sholat malam, karena sholat malam seperti puasa-puasa sunnah ya atau saum-saum sunnah, itu di dalam amalan tersebut terdapat banyak kebaikan yang bukan di sini tempatnya ya untuk dijelaskan nanti dalam hal-hal yang lain. Di antara banyak keutamaan lah, baik itu sholat malam ataupun saum-saum sunnah, ya banyak sekali keutamaannya. Cuma di dalam bab ini yang harus kita pahami bahwa di antara keutamaan baik itu saum sunnah ya atau kemudian sholat malam adalah orang yang melakukannya,
orang yang mengerjakannya dalam rangka mencari keridhaan Allah, dalam rangka mencari ganjaran di sisi Allah, ya, atau dia ikhlas karena Allah, maka kelak Allah akan anugerahkan kepada dia, yaitu kamar-kamar, ruangan-ruangan yang istimewa, ya, kamar-kamar yang transparan, di mana kamar ini bahagian luarnya kelihatan dari bahagian dalam dan bahagian dalam kelihatan dari bahagian luarnya, ya. Nah, itulah diantara hadis-hadis Nabi yang memberikan motivasi, yang memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ya akan mendatangkan faidah kebaikan kelak di hari kiamat. Karena tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan suatu ucapan lalu di dalamnya ada keburukan, tidak mungkin. Pasti yang beliau ucapkan di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan. Ketika beliau menginfokan kepada kita, ketika beliau memberikan kabar kepada kita bahwa di dalam surga ada ruangan-ruangan, kemudian Rasulullah menerangkan, ya, bahwa ruangan-ruangan tersebut dapat dimiliki, ya, oleh umat beliau, oleh umat Islam atau umat Nabi kita Muhammad SAW, ya, yaitu bagi orang yang gemar, bagi orang yang suka, orang yang terbiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, kemudian suka memberi makan, terbiasa berpuasa sunnah, ya, dan juga terbiasa melakukan sholat malam. Dari sebab itu, wahai saudara-saudaraku, berdasarkan kepada hadis ini, ya, hendaklah kita menjalankan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW kalau kita ingin mendapatkan kebaikan kelak di hari kiamat. Ya, maka belajar mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, membiasakan diri untuk memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, biasakan pula untuk berpuasa sunnah, dan kemudian biasakan pula untuk mengerjakan sholat malam ketika orang-orang sedang tertidur. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi pendorong, ya, untuk kita seluruhnya, khususnya saya dan juga keluarga besar saya, untuk terbiasa, ya, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dijelaskan, ya, oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, ya, akan mendatangkan kebaikan kepada kita, baik ini di dunia, apalagi kelak nanti di hari kiamat. Itu aja barangkali yang bisa sama-sama kita pelajari. Insya Allah kita akan jelaskan, ya, hadis-hadis Nabi berikutnya, ya, di dalam penjelasan berikutnya insya Allah. Dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم